sekarang di bawah Prabowo Subianto jadi presiden. Pak Presiden punya niat baik untuk mengatasi IQ bangsa Indonesia yang jeblok supaya naik daya pikir IQ-nya itu dengan MBG, kasih makan bergizi. Supaya badannya kuat, kasih makan bergizi. 380 triliun disediakan setiap tahun untuk program ini. Dipercepat di mana-mana. Apa yang terjadi? Dapur MBG diberikan kepada beberapa politisi, birokrat, ya, dan kemudian oleh mereka dijual kepada para pengusaha. Kalau dilakukan kiasnya itu makul, sama persis kejadiannya. Kita tanya, Pak, sudah ada undang-undangnya yang dulu Bapak gagal sama Pak Burhan majukan, sudah ada KPK, ada apa semua. Kenapa ini masih terjadi? Pasti Nasir akan mengatakan, ya, yang kurang adalah etika peradaban yang tidak kalian hidupkan. Kembali kepada Pak Nasaruddin Umar. Dengan diperkecil skop Menteri Agama ini, yang tersisa adalah Dirjen Pendidikan Islam, insya Allah ada Dirjen Pesantren, bentar lagi. Lalu yang lain cuma Dirjen Bimas-Bimas. Ya kan? Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, yang belum barangkali Dirjen Bimas Konghucu, barangkali belum. Karena itu menurut saya ini sangat strategis. Dikaitkan dengan pikiran Natsir tadi, apa yang kurang di negara ini? Etika bangsa, etika peradaban. Tulisan-tulisan Natsir ketika dia tua, bicara ini. Ya. Makanya saya pernah satu sekali mengatakan, Natsir berubah dari seorang modernis kepada seorang postmodernis. Dari modernisme kepada postmodernisme. Dia tidak bicara lagi Islam sebagai dasar negara, dia tidak bicara lagi memperjuangkan negara Islam, tapi dia bicara bagaimana substansi Islam itu menjiwai praktek penyelenggaraan negara kita ini. Ketika dia mengkritik Pak Harto yang mau menerapkan asas tunggal tahun 78, kemudian lahir petisi 50, dia mengatakan ini undang-undang dasar sudah baik. Pancasila sudah benar, sudah ditaruhkan pada tempatnya dalam pembukaan UUD 45. Tapi negara tidak cukup dibangun dengan konstitusi, undang-undang, dan teori-teori tentang demokrasi. Karena negara itu memerlukan roh. Dan roh itu ada pada ajaran agama-agama. Dan di situ dia mengkritik Yamin. Walaupun sama-sama orang Padang dua-duanya ini. Ya. Yamin ini yang doyan pakai bahasa-bahasa Sanskerta yang kadang-kadang saya sendiri juga heran bertanya-tanya. Kalau orang Eropa, orang Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol bikin apa namanya itu slogan ataupun apalah namanya itu menggunakan bahasa Latin atau bahasa Yunani kuno, saya bisa paham. Karena induk kebudayaan Eropa itu adalah pada Yunani dan Romawi. Apakah induk kebudayaan orang Indonesia ini adalah orang India yang menggunakan bahasa Sanskerta itu? Menurut saya itu enggak sama sekali. Kadang-kadang macam-macam istilahnya itu membingungkan kita. Apa sih ini? Apalagi polisi. Macam-macam itu. Asli, ini semua bahasa yang kita sendiri nggak tahu apa artinya. Syukur Kementerian Agama judulnya Ikhlas Beramal. Alhamdulillah. Jadi masih pakai apa namanya bahasa Melayu dan bahasa Arab. Kalau kementerian lain, nauzubillah min zalik. Macam-macam, nggak tahu saya bahasa Sanskerta ini apa. Itu kerjaannya Yamin. Bukan orang Jawa itu yang bikin, orang Padang. Ya. Majapahit lah, Sriwijaya lah, 1000 tahun merah putih. Apa kritik Natsir pada Yamin? Dia bilang, Bung Yamin, Anda tidak bisa membangun bangsa dan negara Indonesia ke depan di atas kuburan nenek moyang yang tidak punya roh sama sekali. Roh apa yang kita dapat dari Majapahit? Roh apa yang kita dapat dari Sriwijaya? Roh apa yang kita dapat dari candi-candi yang ada di Pulau Jawa ini? Enggak ada roh. Sebagai heritage warisan budaya ada.
tapi sebagai roh, dia sudah mati. Coba dilihat di pondok pesantren di Jawa. Coba dilihat di Menasah di Aceh. Lihat di pondok-pondok di seluruh Indonesia. Roh itu masih hidup. Orang masih sholat, orang masih berzikir, orang bermunajat, dan segala macam. Kalau orang itu disuruh perang, dia akan angkat senjata, jihad fisabilillah. Jangan mendirikan bangsa dan negara ini di atas kuburan nenek moyang yang sudah mati. Bangun di atas roh yang hidup. Dan saya yakin roh yang hidup itu ada pada semua agama yang tumbuh dan berkembang di negara kita ini. Walaupun teologi agama beda-beda, seperti saya katakan tadi, tetapi manifestasi doktrin agama ke dalam etik itu menemukan titik temunya. Itulah yang 2 ayat dikutip tafsir tentang kalimatin sawa bainana wa bainahum. Marilah kita hayali kitab, mencari kalimat yang sama antara kita, sesama kita, dan kepada non-ahli kitab. Dikutipkanlah ayat, jika tidak karena kemurahan Allah, menolak keganasan sesuatu kaum, maka akan rusak binasalah. Biara-biara, kanisah-kanisah, sinagog-sinagog Yahudi, gereja-gereja umat Kristen, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jelas ayat yang di dalam Al-Quran. Jadi mengatakan, jangan ada kekhawatiran. Ya, ketika saya ujian disertasi filsafat itu, ada seorang penguji yang bertanya, kenapa Natsir kembalikan ini kepada akar agama? Bagaimana mayoritas, bagaimana minoritas? Kenapa tidak merujuk kritik dari Infernurnya Immanuel Kant? Akal murni juga bisa membuat kategori tentang moralitas.